Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 penumpang angkutan umum tewas dan belasan lainnya terluka dalam kecelakaan dengan mobil sedan di Salatiga. Harga beras melambung, antrean warga pada operasi pasar mengular di sejumlah daerah. Meski harus menembus lumpur, warga Demak semangat menyalurkan hak pilihnya dalam pemungutan suara susulan pemilu 2024. Harga beras di tingkat agen dan daging ayam di Kota Semarang terus menunjukkan kenaikan cukup tinggi. Akibatnya daya beli masyarakat jatuh sehingga omset pedagang ikut turun. Harga beras di Kota Semarang terus melonjak naik 2 pekan terakhir. Di tingkat agen wilayah Sampangan, beras medium naik Rp95.000 per karung isi 25 kg menjadi Rp375.000. Sedang beras premium naik hingga Rp100.000 per karung isi 25 kg sehingga menjadi Rp400.000. Daya beli masyarakat pun anjlok. Ini naiknya signifikan ya Pak ya? Ngeri, dibilang langka ya langka. Dibilang ada ya ada, tapi tidak signifikan banyaknya seperti hari-hari biasa itu tidak bisa. Memang ini stok ada tapi menipis. Pembelian premium itu banyak yang menurun ke medium. Bahkan medium ini menurun juga, ada yang beras hancuran itu laku. Nah, masyarakat itu tidak peduli berasnya gimana-gimana, yang penting standar layak makan, dah langsung laku beli. Kenaikan juga terjadi pada komoditas ayam di pasar tradisional Karangayu, Kota Semarang. Daging ayam potong naik Rp4.000 per kilogram menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Akibatnya pembeli sepi dan omset penjualan daging ayam turun hampir 50%. Dampaknya kusut banget Mas. Semenjak Bapak mahal, dijual sulit, susah, dapur sambat, semua kusut. Ekonomi juga kusut. Kalau omset penurunan berapa sampai berapa persen, Bu? Hampir separuh nih, Mas. Sebelumnya ya Mas, 80 ekor. Sekarang aja 50. Nggak bakal habis. 2 kintal aja sehari nggak habis. Pedagang berharap harga daging ayam bisa kembali normal di angka Rp28.000 per kilogram agar bisa kembali terjangkau oleh masyarakat. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Harga beras yang melambung tinggi memaksa warga antre panjang untuk bisa membeli beras Bora. Warga menilai pemerintah gagal menjaga pasokan bahan pangan yang berujung pada melonjaknya harga yang harus ditanggung oleh masyarakat. Ratusan warga menyerbu operasi pasar beras murah oleh Disperindak Grobogan Minggu pagi. Dalam waktu setengah jam, 3 ton beras murah dari Perumbulok habis terjual. Pembelian beras dibatasi hanya 1 karung isi 5 kg setiap orang. Dan setelah membeli beras, warga harus mencelupkan jarinya ke tinta sebagai penanda. Warga mengeluhkan harga beras yang saat ini melonjak tak terkendali. Kita rakyat kecil ya, kalau beras kayak harga sampai 17-18 kan kita berat sebenarnya. Kalau harga beras di pasaran itu berapa? 15.000 sampai hampir 20.000 lah kurang lebih. 18,5. Di Kota Tegal, harga beras kualitas medium yang mencapai Rp16.500 per kilogram memaksa warga antre di toko sembako Mitra Bulog di Pasar Kejambon Sabtu lalu. Antre panjang dan berpanas-panasan, warga memendam kekesalan terhadap pemerintah yang dinilai tidak mampu menjaga ketersediaan bahan pangan termasuk beras yang mempersulit kondisi perekonomian mereka. Harapannya pemerintah itu memantau rakyat kecil biar harganya itu turun, bukannya PNN naik, nggak memperhatikan harga sembako. Ini harapannya gimana Pak? Ya harapannya jangan seperti ini ya. Kita artinya kedepannya pemerintah harus memberikan istilahnya penyediaan beras yang cukup untuk rakyat. Hari Minggunya pasar murah beras Bank Indonesia di kawasan Car Free Day alun-alun Kota Tegal cenderung sepi.
Penyelenggara menjual 2,5 kg beras kualitas premium seharga Rp30.000 menggunakan cara pembayaran non-tunai. Direktur Utama Perumbulok di Blora menyatakan melambungnya harga beras saat ini murni karena belum masuk musim panen padi. Bulog memperkirakan bulan depan harga beras akan turun sejalan dengan meningkatnya pasokan gabah dari petani. Dan kalau ini sudah jalan, produksi-produksi dari lokal ini sudah mulai masuk ke pasar lagi, maka insya Allah harganya akan jadi normal. Sekarang itu terjadi harga mahal karena memang panennya belum masuk, belum datang. Bulog meninjau penggilingan padi di Ngawen Blora yang saat ini mulai memproduksi 100 ton beras premium yang siap dipasarkan dengan harga Rp13.000 per kilogram, di bawah harga eceran tertinggi Rp13.900 per kilogram. Sedang harga beras di pasaran saat ini mencapai Rp16.000 untuk beras medium dan Rp18.000 untuk beras kualitas premium. Tim Liputan melaporkan. 2 TPS di Desa Kadireso, Kecamatan Teras Boyolali harus melaksanakan pemungutan suara ulang Jumat 23 Februari lalu. Pemungutan suara ulang dilakukan setelah ditemukan ada 6 pemilih yang berasal dari luar daerah bisa mencoblos hanya menggunakan hak KTP tanpa membawa surat keterangan DPTB maupun DPTBK sesuai aturan KPU. .459 orang warga desa Kadireso, Kecamatan Teras Boyolali terpaksa melakukan pemungutan suara ulang Jumat 23 Februari lalu. Sebab di 2 TPS yaitu TPS 07 Duku Sri Gading dan TPS 06 di Duku Sudimoro, Desa Kadireso ditemukan pelanggaran. Pelanggaran dalam pemungutan suara di 2 TPS Desa Kadireso tersebut baru diketahui saat rekapitulasi perhitungan surat suara di tingkat Kecamatan Teras Rabu pekan lalu. Setelah ditelusuri oleh PTPS, Panwascam maupun Bawaslu dan KPU Boyolali, rupanya ada 6 orang yang mencoblos di 2 TPS tersebut yang merupakan orang luar daerah, bahkan berasal dari luar Pulau Jawa, yang mencoblos dengan hanya menggunakan KTP saja tanpa membawa surat keterangan DPTB maupun DPTBK yang sudah diatur oleh KPU. Bawaslu Boyolali langsung merekomendasikan kepada KPU Boyolali untuk mengulang pemungutan suara di 2 TPS tersebut. Ditemukan ada 2 TPS yaitu TPS 6 dan TPS 7 Desa Kadireso Kecamatan Teras yang ada pemilih dari luar daerah. TPS 6 itu ada 1 orang, kemudian yang TPS 7 itu ada 5 orang dari luar pulau bahkan. Ada 1 orang juga dari Klaten, sehingga suara yang harus diulang, surat suara yang harus diulang itu untuk yang TPS 7 ada calon presiden dan presiden, kemudian ada calon DPD Jawa Tengah dan juga calon DPR RI Dapil 5. Dan Jumat pagi, pemungutan suara ulang pun dilakukan. Warga pemilih tetap antusias, bahkan ada yang sengaja meminta izin dari tempat pekerjaannya untuk bisa memberikan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang. Ganggu nggak dengan kerja ya? Nggak ganggu sih Pak. Nggak ganggu. Antusias ya? Tetap antusias. Oke. Untuk anu sendiri Pak kemarin, untuk undangannya kapan dikasihnya? Undangan dikasih kemarin siang. Ya. Mbak tahu nggak kenapa ini diulang? Tahu. Kenapa? Karena ada KTP yang bukan domisili sini, tapi nyoblos di sini. Kalau nggak salah loh. Hasil penghitungan suara di 2 TPS tersebut akan langsung dibawa ke panitia pemilihan kecamatan untuk bisa dimasukkan ke dalam rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Ya, saya kira ini lancar, kita bisa melihat bersama, ya, kita saksikan bersama. Dan karena kita punya keterbatasan waktu ya, tidak bisa kita laksanakan di hari libur karena PSU terakhir itu kan harus dilaksanakan di tanggal 24, sehingga kita hanya punya waktu hari ini dan besok. Dan ini sekarang di kecamatan kan sedang berlangsung proses rekapitulasi gitu, sehingga harapan kita ini nanti selesai, hasilnya bisa langsung kita bawa ke kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi. Sebelumnya, akibat temuan pelanggaran dan pelaksanaan pemungutan suara ulang, penghitungan suara dari Desa Kadireso harus dihentikan. Perhitungan rekapitulasinya menunggu PSU selesai digelar. Yulianto melaporkan dari Boyolali.
Puluhan ribu warga Kecamatan Karanganyar Demak yang menjadi korban banjir awal bulan ini Sabtu lalu menyalurkan hak pilihnya pada pemungutan suara susulan pemilu 2024. Warga menembus lumpur dan genangan untuk mencapai 114 TPS di 64 titik di Demak. Ribuan warga dari beberapa desa di Kecamatan Karanganyar Sabtu lalu berjalan melewati genangan air dan lumpur menuju ke TPS untuk mengikuti pemungutan suara susulan yang digelar oleh KPU. Ada 18 TPS yang disiapkan di SD Negeri Wonokerto II. Meski harus menerjang banjir dan lumpur, warga terus berdatangan menuju TPS. Bahkan tidak sedikit warga yang menyempatkan diri meninggalkan pengungsian demi menggunakan hak pilihnya, termasuk para pemilih pemula. Sunda itu gimana? Sempat kecewa atau gimana? Ya, ada kecewa karena ini kan musibah. Musibah ya. Ingin terjadi musibah. Tidak apa-apa sih. Terus ini sekarang bisa menyuarakan suara. Ini tadi nyoblos sama siapa, Mas? Sama istri yang moga-moga yang menjadi terpilih bisa menjadi yang baik untuk kabupaten dan Indonesia. Tadi kan dari pengungsian, saya ngungsi di rumah tante itu di Kudus, terus habis itu ke sini buat TPS. Setelah nyoblos nanti baru ke rumah buat bersih-bersih. Baru pertama atau Mbak? Iya, baru pertama. Oh, pertama. Pemungutan suara susulan di 64 titik di 10 desa Kecamatan Karanganyar Demak Sabtu lalu juga dipantau oleh Komisioner KPU Pusat. KPU menilai pemungutan suara susulan di Demak berjalan lancar dan partisipasi pemilih cukup tinggi di setiap TPS. Walaupun situasinya hujan rintik-rintik begini, pantauan kami seluruh pelaksanaan pemungutan suara susulan ini berjalan relatif lancar semuanya. Tidak ada kendala yang signifikan dan kehadiran kami di sini KPU Pusat, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota untuk memastikan penyelenggaraan pemilu susulan ini berjalan dengan baik. Hal senada juga diungkapkan pihak kepolisian. Wakapolda Jawa Tengah bersama Kapolres Demak yang meninjau pengamanan di 64 titik pemungutan suara susulan tidak menemui adanya masalah keamanan. 114 TPS yang ada ramai dengan warga yang menggunakan hak pilihnya. Dari masing-masing lokasi sedikitnya 15 hingga 20 personel gabungan siaga hingga pengawalan surat suara ke KPU Demak. Sampai dengan sore hari ini, alhamdulillah pemungutan suara susulan berjalan dengan baik, lancar, dan belum ada kendala suatu apapun. Apabila sudah selesai perhitungan, maka kotak-kotak suara itu tetap akan kita kawal sampai dengan kembali ke gudang KPU. 12 TPS di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar Demak, disatukan di Gedung Sekolah Dasar Negeri Wonorejo. Pemungutan suara susulan berjalan lancar meski hujan deras dan banjir sempat menggenangi halaman sekolah Sabtu pagi. Rencana maunya di rumah saya, aku berangkat bisa, karena faktor kurang memungkinkan, akhirnya disentralkan di desa, di SD Wonorejo, SD Wonorejo 2. Mau dipindah ya, Pak? Iya, dipindah. Dari total 27.669 warga yang masuk dalam DPT, 23.280 warga menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara susulan di 10 desa di Kecamatan Karanganyar Demak atau mencapai 87%. Ali Mustafiri melaporkan dari Demak. Partai 3 nomor 4. Ini berarti 1 sampai 2.